terus dia bicaranya pilkades gitu, seru-seruan yang saya dengar. Padahal nggak tahu saya yang saya buat regulasinya ada di samping gitu. Tapi bagi saya itulah artinya mereka udah mulai aware bagaimana kayaknya kemarin tuh lebih ke arah strategi gitu, menang seperti apa. Nah bagi saya fair-fair aja lah kalau dalam suatu kompetisi, tapi memang kami sarankan untuk memang kalau mengikuti kompetisi ini sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku lah. Itu prinsipnya seperti itu. Bahwa desa kita itu nak pilkades, terutama desa saat kita pandangan umum pas desa pemilihan pilkades, maka kita berharap masyarakat memberikan peran serta yang besar. Yang pastinya jangan sampai pilkades kita terpecah, karena tujuan kita untuk bersatu membangun. Nah, kita kan khawatir juga karena masyarakat itu maklumlah musim kampanye para cakades itu kan tidak menutup kemungkinan juga terjadi perselisihan pendapat atau mungkin ya hal-hal yang bergesek-gesekan lah, terutama di daerah-daerah yang rawan. Kan ada di Kabupaten Sambas itu ada desa-desa yang rawan dalam pilkadesnya. Yang kita memastikan kepada kawan-kawan panitia itu agar hati-hati di dalam menentukan mendiskualifikasi calon-calon, karena itu sumber permasalahan nanti di desa. Kenapa? Karena masing-masing calon ini masing-masing punya kekuatan, Pak. Jadi masing-masing punya masa. Jadi hati-hati juga panitia ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, ketemu lagi bersama kita di sini yaitu kelompok informasi masyarakat dalam acara Talkshow Bincang-Bincang seputar tentang pilkades serentak. Jadi biasanya agak keselio pilkada ya kan. Nah seperti ya. Nah jadi pada hari ini kita kehadiran narasumber yaitu dari Dinsos PMD Pak Edi ya, Pak Edi sekretaris Dinsos PMD, habis itu Hidayat SE, beliau ini MD Kahmi dan juga pendamping desa, tenaga ahli pendamping desa. Habis itu ada Bapak Mujahar Fahri, Haji Bapak Mujahar Fahri dari DPRD Kabupaten Sambas, yaitu di Komisi 1 dan juga anggota fraksi dari Partai Demokrat. Baik pemirsa yang ada di rumah, hari ini kita mengangkat tema yaitu dengan judul partisipasi masyarakat desa pada pilkades serentak. Baik, apa kabar Bapak-bapak semuanya nih? Baik. Jadi mungkin langsung aja kita Pak. Jadi bincang-bincang santai kita tentang seputar pilkades, karena kita ketahui bahwa Kabupaten Sambas ini kan akan melaksanakan pilkades serentak di bulan 10, kalau tidak salah saya, dari 193 desa ada 52 kalau tidak salah saya, 53 desa yang akan melakukan pilkades serentak, dan tentu hari ini sudah tahapan kali Pak ya. Nah tahapan, jadi kita nanti dengan para narasumber ini, baik itu dari Pak Mujahar Fahri, habis itu Pak Dan selaku TA dan dari Dinsos PMD, bisa memberikan informasi juga kepada masyarakat bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat desa pada saat pilkades ini Pak. Nah mungkin pertama ini dari Pak Edi dulu nih. Pak Edi dari Dinsos PMD, kita pengen tahu Pak, mungkin masyarakat juga pengen tahu ya kan, karena alur ataupun proses pilkades ini seperti apa Pak? Seperti apa gitu kan. Nah paling tidak masyarakat yang nanti menonton kita ini bisa mengetahui seperti apa proses pilkades ini Pak. Silakan Pak. Tes. Makasih Bang Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mujahar, anggota DPRD Kabupaten Sambas dari Komisi 1 Pak ya. Kemudian Pak Bang Hidayat kita, tadi dari Kahmi. Kemudian Bapak Ibu sekalian pemirsa di rumah, mungkin yang akan menonton Kim ini ya, Kim apa nih Pak Pojok Kata ya, kelompok informasi masyarakat Pojok Kata.
Makasih sudah diundang Bang Amir di sini karena memang ini bagian harus kita sosialisasikan ke masyarakat. Jadi memang Pilkades ya, pemilihan kepala desa serentak. Nah, biasa memang tadi yang disampaikan sering terpeleset bahwa ini seperti pilkada. Tapi kalau kita lihat lagi bahwa dasarnya udah berbeda. Kalau misalnya pilkada serentak, kita menggunakan rujukannya Undang-Undang 6, kemudian yang pilkada mungkin mengikuti aturan regulasi yang udah ada. Nah, seperti kalau pilkada serentak di Kabupaten Sambas sebenarnya sekarang udah yang keempat sebenarnya. Jadi maksudnya gini, dari 2015 itu kita yang pertama kali sejak Undang-Undang 6 kita laksanakan. Nah, kemudian 2017, 2019, nah sekarang keempat. Jadi dalam bayangan saya, kalau udah keempat, artinya bukan lagi trial and error ya, tapi mungkin sedikit udah mendewasakan masyarakat. Bagaimana undang-undang 6 ini bertransformasi, menginginkan pilkada serentak dilaksanakan sampai ke akar rumput. Ya. Nah, menariknya lagi bahwa pilkada serentak ini sebenarnya kalau bagi saya ya di dinas teknis ini sebenarnya yang senyata-nyatanya demokrasi masyarakat ya di desa. Karena apa? Karena yang berkompetisi di sana itu adalah orang-orang yang terdekat ya. Bisa ya dia sebagai keluarga kali kontestannya ini kan saling dekat sekali. Misalnya ada 4 atau 5 orang kontestan, mereka tuh kadang kan Bang Amir berkeluarga atau enggak bisa dipisahkan lah, ada sepupunya, terus ada abang kakak, biasa seperti itu. Dan bagi saya udah mungkin dengan yang keempat ini mungkin mereka udah mulai membiasakan diri ya. Membiasakan diri dalam artian memilih pemimpin mereka yang sebenarnya nanti membawa wajah pembangunan desanya 6 tahun ke depan lebih baik. Nah, itu yang kami harapkan. Jadi memang kami berupaya untuk masyarakat itu memilih berdasarkan kompetensi ya kali, kompetensi, kemudian kemampuan si calon cakadesnya nanti untuk membawa visi misi desanya sendiri menjadi sesuatu yang dibanggakan lah paling enggak ya. Nah itu sebenarnya, sesederhana itu sebenarnya. Tetapi tadi saya bilang bahwa di desa itu sangat dekat. Kemarin saya sempat main di Pantura, terus di sebelah saya itu ada bergerombol gitu Bang Muzahar, anak-anak muda-muda kayak ini, kayak teman-teman kita nih. Terus dia bicaranya pilkades gitu, seru-seruan yang saya dengar. Padahal enggak tahu saya yang saya membuat regulasinya ada di samping gitu. Tapi bagi saya itulah artinya mereka udah mulai aware bagaimana kayaknya kemarin itu lebih ke arah strategi gitu, menang seperti apa. Nah bagi saya fair-fair aja lah kalau dalam suatu kompetisi, tapi memang kami sarankan untuk memang kalau mengikuti kompetisi ini sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku lah. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi satu lagi nanti gongnya itu pilkada serentak kita itu di tanggal 15 Oktober ya. 15 Oktober itu pemilihan serentak secara keseluruhan di 17 kecamatan seingat saya, kemudian 53 desa. Jadi di sanalah nanti kita akan memilih ya kepala desa terbaik untuk membawa wajah pembangunan Kabupaten Sambas juga secara tidak langsung ya ke depan untuk menjadi lebih baik. Saya pikir demikian Pak Amir untuk pengantar saya. Makasih. Kalau prosesnya Pak, prosesnya sekarang udah sampai di mana gitu? Kita kalau pilkada serentak ini kan seperti kayak KPU kali ya, KPU terus ada juga kayak Bawaslu-nya, Bang. Dalam artian gini, tahapan-tahapan itu kita buat sedemikian rupa. Mungkin saya sampaikan agak sedikit mirip-mirip pilkada kali ya, pilkada. Nah, kita berproses dari Maret kemarin. Maret itu tanggal 28 seingat saya. Seperti kayak misalnya pembentukan panitia pilkades di desa. Nah kemudian saat ini, yang saat sekarang nih ya, kan itu panjang tuh ada beberapa tahapan. Saat sekarang tanggal 26 seingat saya 26 Juni ini mulai kita menyeleksi dalam artian gini, karena di Permendagri itu kan
pilkades serentak di satu desa itu tidak bisa lebih dari 5. Nah, kalau yang di atas 5 itu kita gugurkan. Maksudnya kita tetap mencari 5 nih. Kalau 6 kita gugurkan 1. Seingat saya tahun lalu tuh ada belasan yang satu desa itu kan. Jadi kita gugurkan semua sampai dengan mencapai 5. Prinsipnya gitu, Bang Emir. Jadi karena apa? Karena bukan maunya kami, tapi memang regulasinya seperti itu. Jadi untuk saat sekarang ini tanggal berapa ya? 20 ya? 19. Nah, sekarang kami masih konteksnya artinya berkas-berkas dari panitia desa itu udah mulai naik ya, naik ke kabupaten. Artinya udah mulai ini nih udah tahu siapa-siapa calon-calonnya. Nah, calon-calon yang lebih dari 5 tadi kita seleksi untuk sampai hanya 5. Jadi nanti tanggal seingat saya tanggal 26 ya, 26 Juni. Nah, nanti berproses hanya untuk yang di atas 5 aja. Yang di bawah 5 itu enggak kita tes. Nah, informasi juga ada yang hanya 1 pendaftar. Nah, di Sijang. Jadi udah kita tambah lagi nih durasi waktu untuk yang lain ikut kontestasi. Ayolah lawan tuh yang petahana misalnya kan yang jago tuh. Nah, artinya kan memang kita mau membuka ya seluas-luasnya kesempatan kepada masyarakat luas untuk menjadi pemimpin di desanya, membawa perubahan. Tetapi kalaupun misalnya tadi yang di Sijang tidak ada juga yang mendaftar, nanti secara regulasinya kita musyawarahkan Bang Amir. Jadi kita musyawarahkan bahwa dialah terpilih sebagai kepala desa di sana. Nah, kita tidak tahu nih masih berproses, tapi seingat saya juga beberapa tahun yang lalu pasti ada tuh di satu desa yang seperti itu. Nah, seperti itu, kira-kira seperti itu Bang Amir. Ini lagi Pak. Tadi itu kan bahwa kalau lebih dari 5 tes. 5 itu pun tes. Kan banyak pertanyaan di masyarakat nih. Tanya masyarakat, apakah tes ini berdasarkan nilai atau bagaimana gitu kan? Seandainya 5 ini apakah harus dites juga? Kalau tidak mengikuti nominal angka kelulusan Mas itu, apakah itu digugurkan atau bagaimana Pak? Jadi prinsipnya jadi gini Bang Amir. Jadi tes ini agak teknis ya Bang Muzhar. Tesnya ini ada 2 sebenarnya, 2 kali. Jadi yang pertama kita menggugurkan yang di atas 5. Nah, kenapa kita menggugurkan yang di atas 5? Karena memang regulasinya sedemikian rupa. Kemarin sempat juga ada bilang di awal-awal sih di tahun 2015, 2017, Pak biarkanlah di atas 5, tapi tetap kita tidak bisa karena nanti tidak prosedural ya dari sisi aturan. Nah, yang pertama, jadi kita tetap menggugurkan yang di atas 5, terus kita ambil aja yang 5. Nah, kemudian kita tidak sampai pakai, tadi Bang Amir bilang grade-nya passing grade yang sekarang ya, kalau ASN, kalau itu tidak lulus, enggak, kita enggak. Jadi karena saya pikir secara substansi nanti masyarakatlah yang menentukan kan, pemilih cerdasnya nanti masyarakat. Siapa yang sudah berkontribusi banyak dengan masyarakatnya atau dilihatnya punya peluang untuk membangun desanya lebih baik, saya pikir masyarakat yang memilih yang ke sana. Kemudian yang kedua, tes ini tes secara keseluruhan. Jadi setelah tes menggugurkan yang 5 tadi, nanti 53 desa nih, 53 kontestan nih, nanti jumlahnya berapapun, itu nanti kita tes secara keseluruhan, tapi yang udah 5 ya maksimalnya. Nah, kemudian ada juga 3, ada 2, itu kita tes lagi, itu terkait tes kompetensi wajib. Nah, kenapa tes kompetensi wajib? Tes kompetensi wajib ini untuk sebenarnya memetakan kemampuan kepala desa, calon kepala desa terkait mungkin dari sana akan kelihatan, oh kemampuan di teknis ini di level ini, artinya nanti arahnya ke pembinaan kita Bang Amir. Jadi bahwa kalau misalnya yang sedikit lemah di titik mana, di tema yang mana kan
tesnya tuh seingat saya ada berapa item ya, ada 9 item. Nanti kita bisa cek bahwa oh ini nanti ada kayak misalnya pemilihan khusus lah misalkan nih, oh harus kita kuatkan. Nah, itu sebenarnya yang terkait tes satunya. Jadi kita wajibkan karena apa? Karena untuk mapping, kemudian setelah itu tes itu juga untuk memberikan referensi bagi pemilih. Nah, biasanya kan ada, kalau di pilkada itu kan ada swing voter ya. Artinya pemilih mengambang, nggak ngerti mau milihnya seperti apa kan. Nah, pada saat mereka lihat hasil tes itu mungkin jadi bagian dari referensi mereka untuk memilih. Nah, itu Bang Amir terkait tesnya. Ada 2 kali tes, berarti ada 2 tes lah. Oke, sekarang nih kita mau tanya kepada orang politik nih, karena pilkades ini kan tidak terlepas dari politik di desa. Nah, politik di desa artinya begini, bagaimana Pak Haji Mujahar nih menanggapi tentang partisipasi politik di masyarakat nih di desa? Mungkin kampungnya Pak Mujahar ini juga pilkades nih kan. Nah, pasti banyak para calon ini kan mungkin ke tokoh politik bertanya dan sebagainya. Pasti seperti itu udah kan. Nah, kita minta tanggapan dari Pak Haji Mujahar ini bagaimana tentang dinamika ataupun hiruk pikuk politik tentang pilkades serentak nih. Tapi sebelum Pak Mujahar jawab, nanti kita start tentang Pak Mujahar. Oke, kita kembali lagi di acara Talkshow Bincang-Bincang pada hari ini. Nah, tadi kita sebelum Pak Haji Mujahar ini menjawab, tentu pertanyaan kita tadi seperti apa Pak Mujahar selaku orang politik ya, orang politik menyikapi atau menanggapi tentang pilkada serentak ini itu. Silakan Pak Haji. Terima kasih Bang Amir ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih lah atas diundangnya untuk memberikan masukan, tanggapan berkaitan dengan partisipasi publik, partisipasi masyarakat kita ya dalam menyikapi pilkades yang sudah memasuki tahapan-tahapan seperti yang dijelaskan oleh Bang Edi kita ya, Bang Edi sampai Bang Dayat kita. Kalau bagi kami ya yang menjadi wakil rakyat ya, tentu Bang Amir bilang bagaimana sih persoalan politik, kesempatan politik dan peluang politik pada pilkades itu. Ya tentu bermacam-macam model lah. Yang udah pasti kita melihat bahwa pilkades itu menjadi satu momen yang paling strategis bagi masyarakat kita untuk melihat peluang bagaimana desa itu bisa maju. Kalau dinamika yang terjadi, kita lihat pilkades itu ada juga desa yang sambutannya begitu hebat dengan banyaknya calon. Bahkan ada desa yang hanya satu aja calon tunggal. Ada ya. Kalau saya di daerah kita di Dapil 3 itu ada beberapa desa pilkades. Kecamatan Pemangkat, bahkan desa saya betul kata Bang Amir itu di desa saya pilkades tuh. Biasalah kita welcome jalah. Ada beberapa calon kades datang berkoordinasi, bersilaturahmi, ada yang minta doa kan, ada yang minta dukungan. Yang pasti semua memiliki peluang. Kata Bang Dayat tadi bincang-bincang sebelum saya ngomong tuh, itu ada dukung-mendukung, ini udah pasti. Orang politik pasti melihat momen. Yang pastinya persoalan bagaimana pilkades itu bisa sukses, partisipasi masyarakat bisa meningkat, tidak terlepas dari peran kita semua. Peran Bang Edi sebagai pejabat dinas terkait dan dinas teknis, peran Bang Amir sebagai penyambung suara masyarakat yang independen, walaupun sedikit-sedikit mengarah kepada kepentingan juga, kita tidak bisa menutup iya Bang Amir. Partisipasi dari Bang Dayat sebagai pendamping desa, kita semua punya tanggung jawab. Kalau kami di DPRD itu tanggung jawab kami pada hal berkaitan dorongan anggaran. Karena untuk mensosialisasikan pilkades itu tidak terlepas juga dari dukungan pemerintah. Karena setiap kita mempublikasikan, kita mengumumkan, kita mengajak masyarakat, menghimbau masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya, tidak terlepas dari anggaran.
Saya pikir seperti ya Bang Amir ya. Kalau persoalan kepentingan politik Bang Amir lebih paham daripada saya ke soal kepentingan dia. Mungkin iya yang dapat saya jelaskan ke Bang Amir. Kami menunggu momen ya, insya Allah kita selalu mendukung pemerintah untuk mensukseskan Pilkades. Demikian Bang Amir. Tapi paling tidak kan Pak Haji, artinya kalau Dewan ini kan tokoh di masyarakat, paling tidak peran dan partisipasi Pak Mujahar itu kan diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat, artinya menggunakan hak-hak politik dia untuk memilih pemimpinnya di tingkat desa. Nah, apakah selaku Dewan ataupun Wakil Rakyat pada hari itu sudah melakukan membantu pemerintah daerah maupun desa untuk mensosialisasikan tentang Pilkades ini? Secara pribadi kita sudah melakukan banyak upaya. Upaya pertama kita kalau kita anggota dewan tuh, lagi musim-musim kawinan, ya pesta-pesta perkawinan tuh, baik pesta perkawinan maupun pesta-pesta potong rambut, selalu kita diberikan kesempatan pandangan umum. Pandangan umum kita selalu pada titik mengumumkan ke masyarakat bahwa desa kita itu nak Pilkades, terutama desa saat kita pandangan umum pas desa pemilihan Pilkades. Maka kita berharap masyarakat memberikan peran serta yang besar. Yang pastinya jangan sampai Pilkades kita terpecah, karena tujuan kita untuk bersatu membangun. Nah, kita kan khawatir juga karena masyarakat itu maklumlah musim kampanye para cakades itu kan tidak menutup kemungkinan juga terjadi perselisihan pendapat atau mungkin ya hal-hal yang bergesek-gesekan lah, terutama di daerah-daerah yang rawan. Kan ada di Kabupaten Sambas itu ada desa-desa yang rawan dalam pilkadesnya. Yang kita lihat dalam pembukaan pencalonan lebih 5 orang daftar, yang di mana-mana banyak baliho. Mana yang kenamikan baliho ada tulisan, lalu tulisan dikembangkan dengan bahasa lisan, nanti telinga yang dengar tak nyaman kedengaran. Kita sampaikan dengan masyarakat, tugas kita mensukseskan pilkades dan mengamankan proses pilkades. Jangan sampai terjadi pergesekan di masyarakat. Soal partisipasi kita di setiap pertemuan, di warung kopi, di mana aja, bahkan di tempat-tempat kegiatan keagamaan pun kita menyinggung bahwa kita semuanya berkewajiban mensukseskan pilkades. Demikian Pak Amir ya. Ya, nah setelah melihat jadwal pilkades sudah terlaksana, hiruk pikuk sudah ada di masyarakat. Nah, bagaimana Pak Haji Mujahar menanggapi? Karena kampung Pak Mujahar ini kan menaikkan pilkades kan. Apakah tingkat sosialisasi pembicaraan di tingkat masyarakat itu udah sangat masif tentang pilkades itu Pak Mujahar? Kalau saya lihat dah cukup luar biasa juga. Karena dari setiap kegiatan kita lihat, bahkan penyambutan pemberangkatan haji pun sebelum berangkat calon jamaah haji kita lebih banyak kita membicarakan masalah pilkades di desa-desa pemilihan yang akan terjadi pemilihan tuh. Bahkan banyak juga Pak calon-calon cakades tuh tak sampaikan doanya senun kan, mudah-mudahan terpilih sampai pemilihan nanti. Artinya tahapan-tahapan yang dilakukan oleh dinas terkait ya berkaitan dengan pilkades, saya pikir sudah sangat optimal. Dan saya pikir tidak ada satu desa pun yang pilkades hari itu ada masyarakatnya tidak tahu akan ada pilkades. Kalaupun yang tidak tahu mungkin lagi di Jakarta mungkin kan. Kalau yang ada di desa hari itu saya rasa sudah cukup optimal ya. Baik Pak Camat, Pak Desa, PLT Pak Desa kan dalam setiap sambutan selalu kita mengumumkan pilkades akan segera kita laksanakan dan kita semuanya berkewajiban untuk mensukseskannya. Nah, sekarang ke Pak Dayat gitu tuh. Pak Dayat karena beliau salah satu tenaga ahli pendamping desa yang juga MD Kahmi yang langsung bersentuhan di desa. Nah, bagaimana pendamping desa melihat pilkades serentak pada hari ini, dan juga kita pengen tahu peran pendamping desa di pilkades serentak ini ada atau enggak sih? Seperti itu Pak Dayat. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, Pak Mujahar, Pak Amir yang saya hormati. Terkait dengan pilkades ini sebetulnya adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi demokratisasi desa saat ini berbeda dengan sebelum 2014. Setelah ada Undang-Undang Desa sekarang dan turunan-turunannya, maka ini terjadilah
pemilihan, katakan pemilihan serentak secara langsung di desa ini terkait dengan demokratisasi desa. Ya, jadi proses pemilihan kepemimpinan ini memang sangat penting dimulai dari desa. Di mana tujuan Undang-Undang Nomor 6 itu adalah menciptakan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Nah, jadi fungsi kami di pendampingan ini sebetulnya adalah mengawal undang-undang. Salah satunya adalah terkait dengan pendampingan dana desa, kemudian juga ini dalam hal proses demokratisasi. Nah, terkait dengan intervensi dan sebagainya yang terjadi di desa sebetulnya itu tidak ada. Karena memang Undang-Undang Nomor 6 itu mengamanahkan bahwa kekuasaan mutlak itu ada di masyarakat desa. Nah, cuman memang yang menjadi persoalan saat ini adalah kita masih ada beberapa paradigma kita bahwa Undang-Undang Nomor 6 ini masih bukan juga setengah, artinya masih dari provinsi, kabupaten masih belum terlalu full memberikan kewenangan kepada desa. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 6 ini asas rekognisi dan subsidiaritas itu memang sudah menjadi sebuah kewajiban. Bahkan dana desa sendiri itu adalah sebuah bukan pemberian tetapi pengakuan negara kepada desa. Beda dengan pemberian. Nah, terkait dengan pilkada serentak ini memang teman-teman pendamping sebetulnya pada hari ini sudah ada 3 orang mendaftar. Dari kalangan kami TA ini ada 1 orang, kemudian dari pendamping desa ada 2 orang. Dan itu memang punya hak. Jadi tidak ada lagi istilahnya melarang atau membuat sebuah skenario, tidak ada, karena memang seperti disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi itu bahwa sekarang semua punya hak warga desa, bahkan yang bukan warga desa setempat pun boleh mendaftar kepada desa yang bersangkutan. Nah, jadi sehingga pada hari ini regulasi tentang pilkada serentak itu sudah 2 kali ubah. Yang terbaru sekarang Permendagri 72 Pak ya, tahun 2020 tentang perubahan kedua tentang pilkada serentak. Nah, yang disebutkan tadi itu sebenarnya tahapan-tahapannya sudah ya memang seperti itu, amanah dari regulasi. Kami memang di dalam proses pendampingan ini memastikan satu, jangan sampai nanti terjadi ketidakpuasan yang terlalu politik ini kan harus disikapi dengan bijak. Nah, cuman memang ada beberapa kali pilkada serentak sejarah di Sambas ini memang tidak ada juga yang sampai gugat menggugat. Nah, memang prosesnya sudah dilakukan secara baik dan benar, salah satunya melalui proses seleksi administratif, kemudian uji kompetensi dan sebagainya. Nah, jadi kalau pendamping desa ini memang tidak bisa juga tidak diperankan. Kami ini diperankan dalam konteks mengawal terkait dengan proses bahwa apakah umpama di dalam seleksi kepala desa, salah satu desa umpama ada 4 calon, mestinya 4 calon ini kalau memang tidak ada masalah ini lolos. Tetapi dalam proses administrasi terjadi masalah. Katakanlah umpama contohnya ini dalam proses administratif terkait dengan ijazah. Umpama salah satu desa itu di dalam regulasi disebutkan bahwa minimal ijazah terakhir SMA atau sederajat. Ya kan seperti itu. Nah, atau paket C, paket C. Nah, ketika calon kades bersangkutan melampirkanlah paket C, berarti secara prosedural administratif sudah lolos. Tetapi di desa itu mengalami penolakan. Ini apa terjadi di lapangan, penolakan dari masyarakat. Laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa yang bersangkutan itu tidak tamat SD. Ya kan? Sekarang kan menjadi masalah di panitia. Apakah panitia ini harus mencoret atau tidak? Nah, karena dorongan masyarakat, ada kesannya bahwa yang satu ini akan dicoret. Karena tadi tidak tamat SD. Tapi dia sudah melampirkan ijazah terakhir, paket C. Nah, kalau memang panitia nanti mencoret ini membahayakan. Karena secara administratif itu sudah memenuhi persyaratan. Soal dia mendapatkan tidak melampirkan paket ijazah paket A atau B itu soal lain, itu berurusan dengan dinas. Nah, yang kita memastikan kepada kawan-kawan panitia itu agar hati-hati di dalam menentukan mendiskualifikasi calon-calon. Karena itu sumber permasalahan nanti di desa. Kenapa? Karena masing-masing calon ini
masing-masing punya kekuatan, Pak. Jadi masing-masing punya masa. Jadi hati-hati juga panitia ini. Ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa di dalam setelah Undang-Undang Nomor 6 ini, animo masyarakat itu partisipasi di dalam proses demokrasi di desa itu memang luar biasa tinggi. Apakah mungkin karena motivasinya tidak ada dana desa? Otomatis itu kan yang 1 miliar 1 tahun. Nah juga tahu mudah-mudahan itu tidak jadi masalah sebetulnya. Yang kita lihat sekarang adalah yang lebih besar animonya kan memang di tingkat pilgub, pilpres, pilgub atau pilkada. Jadi tim sukses itu luar biasa. Tetapi di tingkat desa ini setelah Undang-Undang Nomor 6 ini memang ada juga bentuk tim sukses, ada juga biasa-biasa ya. Tapi intinya kalau kita melihat dari calon-calon yang 53 desa ini rata-rata di atas 5 orang, Pak. Calon desa ada 8 orang, ada 7 orang. Rata-rata kalau kita lihat memang luar biasa dan ini didominasi oleh kalangan anak muda, rata-rata anak muda. Nah, memang potensi-potensi masyarakat yang disebutkan tadi itu memang harus bijak untuk disikapi. Ya, kalau kita harus konsisten, kalau memang regulasinya adalah salah satunya syarat administratif itu minimal paket C, tidak usah lagi citra mana paket B, paket C, A-nya dan sebagainya, karena ini nanti menjadi masalah ke depan. Seperti itu, Pak Amir. Artinya kan bahwa pendamping desa dan TA ini tidak tidak ikut terlalu jauh ya tentang pilkades, artinya hanya untuk mendampingi, kalau mungkin bertanya gitu, seperti itu ya Pak Dayat ya, seperti itu ya. Tapi bagaimana Pak Dayat, karena ini kan udah berkeliling-keliling desa selaku pendamping ya Pak ya, selaku pendamping desa, bagaimana animo dan melihat animo masyarakat tentang pilkada serentak di desanya masing-masing nih? Positif, Pak. Jadi kalau kita lihat dari beberapa desa, 53 desa ini memang positif. Hanya 1 desa saja itu yang 1 orang, itu bukan berarti masyarakat itu tidak demokratis. Itu adalah karena kehebatan dari incumbent itu mengkonsolidasikan kekuatannya. Karena memang orang-orang itu merasa puas dengan kepemimpinan bersangkutan. Nah, itu memang beda dengan dikondisikan. Itu yang membedakan. Jadi sebetulnya kalau desa itu sudah mengarah ke seperti itu terjadi efisiensi sebetulnya. Jadi tidak lagi perlu untuk dipilih secara langsung. Tetapi yang namanya politik ini kan kasustik saja. Tidak bisa kita samakan. Itu hanya beberapa 1 desa dan mungkin ada 2 desa, 3 desa yang tidak banyak lah. Nah, jadi kalau dilihat animo masyarakat saat ini memang luar biasa ya Pak. Itu salah satunya mungkin faktornya adalah dana desa itu. Karena dana desa ini juga bayangkan sebelum Undang Nomor 6 ini tidak ada orang mau calon kepala desa rata-rata. Jadi sehingga calon kades Pak Pung yang lama itu rata-rata ada 3 periode, bahkan 4 periode, karena memang tidak ada dananya. Kalau sekarang itu salah satu motivasi adalah dananya, dan selain itu juga desa ini diberikan kewenangan untuk melakukan pemerintahannya. Nah, jadi luar biasa memang pengaruh Undang Nomor 6 ini terkait dengan demokratisasi dan governing community. Jadi pemerintahan yang masyarakat desa yang berpemerintahan. Nah, jadi luar biasa. Jadi kita harus memastikan bahwa Undang Nomor 6 ini berjalan dengan baik. Salah satunya prosesnya adalah dari proses rekrutmen, proses politik itu rekrutmen kepemimpinan di desa. Hanya saja catatan kami di pendamping ini memang banyak calon visi misi dari kepala desa ini yang tidak sinkron dengan pemerintahan. Banyak, mungkin ini perlu didampingi lagi lah, dioptimalkan. Salah satunya mungkin isu-isu tentang kemiskinan, isu tentang stunting, isu tentang ekonomi dan sebagainya. Mestinya pemimpin itu dia harus melihat isu-isu nasional agar dia nanti bisa membuat visi misi, sehingga visi misi bisa diukur. Nah, bayangkan ada 1 desa yang membuat visi misi di kota, tetapi orientasinya adalah pertanian, padahal di kota itu tidak ada lahan pertanian. Nah, itu kan agak lucu juga gitu. Itu ya Pak Amin. Oke, kita ke Pak Edi lagi nih. Ini persoalan anggaran ya Pak Edi, karena untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada saat pilkada ini kan tentu anggaran ini cukup berpengaruh juga Pak Edi, kan ya.
Nah, ingin kita ketahui berapa sih Pak anggaran untuk Pilkades ini gitu kan, untuk Pilkades. Habis itu staf desa itu berapa sih diperbantukan, dan memang yang dianggarkan oleh pemerintah daerah ini apakah itu untuk meningkatkan partisipasi atau apa gitu Pak Edi. Mungkin kita masyarakat di rumah nanti ingin tahu berapa anggaran untuk apa dan sebagainya, biar artinya bagaimana anggaran ini bisa maksimal dan partisipasi masyarakat ini bisa maksimal juga untuk pada saat Pilkades. Tapi sebelum dijawab kita istirahat dulu Pak Edi.